ekonomi tumbuh 7% yo ekonomi ini sopo. Ekonomi ini wong sugih-sugih kae. Iya, ekonomi ini wong sugih-sugih kae. Halo teman-teman. Halo. Jumpa lagi ya kita di saluran Bergibah Podcast karena perjumpaan itu kunci. Teman-teman yang di studio sehat nih? Ya. Sehat. Nah, di kesempatan hari ini kami itu mau menggibah soal pertumbuhan ekonomi yang ramai jadi perbincangan di media sosial. Teman-teman di studio memantau kan? Iya. Itu kan awalnya kan Kepala Badan Pusat Statistik itu mengumumkan. Jadi pada 5 Agustus itu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menunjukkan kemajuan sebesar 7,07%. Nah itu tuh jadi di Twitter tuh heboh, ada yang wah hebat dalam masa krisis bisa capai angka segitu, Jokowi hebat gitu. Terus ya banyak respon lah. Ada yang merespon ya itu semu karena kan hitungannya tuh nggak 7 itu dari tahun sebelumnya di kuartal yang sama, bukan dari kuartal sebelumnya di tahun yang sama gitu. Ya itulah perdebatannya seru di. Ya, sebenarnya bukan cuma media sosial tapi juga media arus utama, nanti kita bisa tunjukkan. Ya. Jadi Pak Margo yang kepala BPS tadi itu memberikan keterangan di channel YouTube BPS Statistics. Kalau aku lihat, dia awali penjelasan itu tentang latar belakang catatan yang dia sebut sebagai catatan peristiwa pada triwulan 2 2021. Ada 3 poin yang dia sebutkan. Yang pertama, perekonomian global pada triwulan itu atau triwulan 2 2021 mengalami peningkatan, yang itu dilihat dari indeks PMI. Indeks PMI itu sepertinya adalah Purchasing Managers Index. Nah, PMI ini kalau angkanya di atas 50, simpelnya kira-kira gitu. Kalau angkanya di atas 50, maka ekonomi mengalami pertumbuhan, dan sebaliknya di bawah 50 mengalami kontraksi. Yang kedua, latar belakang atau catatan peristiwa tadi, harga komoditas seperti gandum, minyak kelapa sawit, kedelai, timah, aluminium, dan tembaga itu katanya mengalami peningkatan. Kemudian ekonomi beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia juga memperlihatkan peningkatan. Itu latar belakang yang disampaikan oleh Pak Margo tadi. Nah, dari situ kemudian kalau kita cermati presentasi beliau di channel YouTube itu, ketiga latar belakang itu menyebabkan pertumbuhan bagi ekonomi Indonesia, baik di sektor ekspor, misalnya dari Q2 atau kuartal 2 2020 ke kuartal 2 2021, ekspor tumbuh 55 sekian persen, dan dari kuartal 1 2021 tumbuh sebesar 10-an persen. Sektor ekspor itu misalnya migas, pertanian, industri, tambang, dan lainnya, itu bisa dilihat di presentasi di YouTube itu. Demikian juga dengan sektor BPS ya. BPS Statistics tadi. Sektor impor juga begitu, dari kuartal 2 2020 sampai kuartal 2 2021 tumbuh dia sebut sebesar 50-an persen, dan dari kuartal 1 2021 sampai kuartal 2 2021 tumbuh hampir 10%. Ada banyak bahan impor yang diidentifikasi, barang konsumsi, bahan baku penolong, dan barang modal, semua dijelaskan nanti lebih jelas oleh catatan presentasi itu. Dan yang menarik buatku di presentasi itu, dia mengidentifikasi beberapa penyebab peningkatan itu. Misalnya Apa tuh? Ya, misalnya dia sebut mobilitas masyarakat yang meningkat. Ya, indikatornya antara lain peningkatan mobilitas melalui penerbangan dan penggunaan kereta api, dan juga meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel, artinya aktivitas pariwisata meningkat. Itu Pariwisata meningkat. demikian juga penjualan sepeda motor dan mobil, semuanya meningkat di dalam keterangan beliau itu. Nah, hal-hal ini tadi yang memicu diskusi di media sosial dan media arus utama itu, atau kita sebut aja memicu diskusi netizen atau warganet itu.
Iya. Ya. Kamu nemu apa aja? Ya, kalau secara umum, kupikir seperti yang kamu bilang tadi ada dua pola argumentasi yang muncul. Yang pertama, atau kita sebut secara sederhana aja, yang mengapresiasi dan yang mengkritik. Dua poin itu sepertinya kelihatannya. Dan sekaligus pada kesempatan ini saya pikir kita meminta izin kepada semua netizen ataupun laman yang akan kita kutip nanti untuk pengutipan itu atau menangkap layar cuitan mereka. Dan izin deh Pak Bu. izin. Dan sebenarnya tidak ada eksplisit di dalam platform Twitter mereka dinyatakan bahwa cuitan mereka nggak boleh ditangkap layarnya atau direproduksi. Nggak ada secara eksplisit disampaikan. Jadi dengan meminta izin dan tidak adanya pelarangan itu, saya pikir kita bisa berharap semoga mereka bisa mengizinkannya. Amin. Yoi. Nah itu yang mengapresiasi yang kamu kirim ke aku itu, aku mulai dari situ atau ke kami itu dari Denny itu kemarin, Denny Siregar itu. Iya, dia mengapresiasi ya tweet yang kamu kirim itu, yang Denny Siregar. Apa itu? Apa jadi? Akhirnya kita mendengar juga berita positif yang tidak menakutkan Pak Denny pada 5 Agustus. Dia meng-share satu link berita pertumbuhan ekonomi RI melesat 7,07% kan di kuartal 2 2021. Itu Denny. Itu bisa kita sebut mengapresiasi kan? Iya. Ada lagi yang mengapresiasi, namanya Prastowo Justinus nama di Twitter itu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini banyak sekali di retweet orang dan di retweet sepertinya hampir atau 700-an kali mungkin. Iya, ini paling banyak kayaknya Pak Prastowo ini. Iya, dia screenshot layar dari presentasi Pak Margo BPS tadi dan memperlihatkan satu layar di mana secara grafis pertumbuhan ekonomi disebut tumbuh 7,07% year on year selama setahun dari triwulan 2 2020 sampai triwulan 2 2021. Ya, dia memuji Tuhan, itu apresiasi kan. Nah, tapi ada juga yang kritis Lur, yang satu lagi. Ya, misalnya itu yang kamu kirim lagi kemarin itu Bapak RR atau Bapak Rizal Ramli itu kan. Iya. Dia ini ekonom kan ya, Bapak Rizal Ramli, mantan menteri menteri perekonomian kali ya. Apa dulu ya menteri? Iya, dia udah balik jadi menteri kayaknya, nggak tahu deh menteri apa. Nah, dia mengkritisi atau meng-highlight bagian yang berbeda menurutku dari presentasi BPS itu. Kan yang di-highlight BPS dan banyak orang yang mengapresiasi tadi adalah pertumbuhan selama setahun dari Q2 kuartal 2 2020 sampai kuartal 2 2021. Itu yang sebesar 7,7%. Beliau Pak Rizal ini memperlihatkan atau membaca bagian yang lain dari rilis itu, bahwa kalau kita baca dari kuartal 1 2021 sampai kuartal 2 2021 ekonomi hanya tumbuh 3,3%. Ini dia kasih komen di cuitannya. Iya, lihai spinning persepsi katanya, terus ada emotnya. Iya, orang ketawa gitu. Dan ini ada lagi juga 500-an kali dan di quote hampir 50 kali, hampir 500 kali di retweet. Iya, kelihatannya cuitan itu disenangi karena dia memperlihatkan bagian lain dari presentasi itu, yaitu pertumbuhan ekonomi dari kuartal 1 sampai kuartal 2 2021 yang 3,3%. Jadi angkanya menurun kan. Ya. Kritis, disenangi karena ini kritis. Ya, dia mengambil perspektif yang kritis dalam meng-highlight atau menggaris bawah atau membuat eksplisit poin yang ada dalam rilis itu. Ya, terus ada lagi ini yang media arus utama Tempo, saya pikir bisnistempo.co. Pada 6 Agustus itu dia mengutip seseorang bernama Andri Satrio yang disebut sebagai Kepala Center of Industry, Trade and Investment dari Indep. Ini kelihatannya satu lembaga think tank dalam hal ekonomi yang sering melakukan analisis terhadap berbagai ekonomi. Ya. Bapak Andri Satrio ini melihat pertumbuhan itu sebagai bersifat semu. Kenapa? Argumentasi dia seperti yang dikutip dalam Tempo itu, karena titik
pembandingnya tuh selama COVID tidak ya Berpijak dari itu ya, ya kuartal 2 tahun sebelumnya. ya tidak dibandingkan dengan situasi normal sebelum COVID misalnya. Maka itu dia sebut semu. Jadi masuk akal juga argumentasinya. Itu yang di Tempo. Ada lagi yang menurutku yang dua terakhir ini bukan, aku tidak terlalu begitu kenal, tapi menarik poinnya. Ada orang bernama Linca. Dia meretweet Prastowo Justinus tadi. Dia bilang gini, alhamdulillah, terima kasih banyak kalian semua yang merelakan teman-teman kalian, kolega-kolega kalian, anggota keluarga kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi dikorbankan ketika pandemi demi angka pertumbuhan ekonomi 7,07%. Tanda-tanda sembah gitu sama orang Itu tanda tos. Iya, tanda tos ya, bukan sembah ya. Nah, artinya dia melihatnya dari sisi pandemi, karena keterangan Bapak Kepala BPS tadi kan soal mobilitas. Ya. Ya. Ya, dan kita tahu mobilitas orang adalah salah satu infrastruktur penularan virus corona kan. Iya, makanya. Ya, jadi masuk akal juga dia bilang ada yang dikorbankan dengan pertumbuhan ekonomi dengan angka 7,07% itu. Ya, dengan orang dibiarkan bermobilitas, berwisata, tapi korbannya ya kita tahu hari ini udah segini gitu kan. Ya, Tapi ekonomi tumbuh kan gitu. ya, dan ada lagi cuitan dari orang bernama Yap Sarpote. Dia ekonomi tumbuh 7% ki yo ekonomi ni sopo. Ekonomi nih. Ekonomi- Ekonomi nih wong sugih-sugih kae. Iya, ekonomi newang sugih-sugih kae. Intinya tuh dia, yang tumbuh ekonominya siapa? Itu kan Ya, Iya, iya. orang-orang kaya itu gitu. Nah, sekarang aku pikir menarik untuk menggibah ini. Ya, bagaimana kita memandang itu semua kan? Ya, dari seluruhnya itu aku paling tertarik yang tweetnya Yap Sarpote ini. Iya, aku Menarik juga. buatku. Ya, pertanyaannya menarik kan, ekonomi siapa yang tumbuh itu kan? Iya, terus siapa yang tumbuh? Ya wong sugih-sugih kae gitu. Dan itu, iya, dia empiris menurutku ya, karena ya kenyataannya setiap hari keseharian kita juga begini-begini gitu. Harga-harga, saya mau dapat cabai aja sekarang juga begitu, beras segitu. Sementara kita kerja juga kayak gini gitu. Maksudnya duit kurang, harga sedikit-sedikit naik terus. Susah gitu, keseharian ini susah sebenarnya di masa pandemi ini. Yang mengherankan kan justru kok ada data itu? kok ada data itu. Ya. Sebenarnya nggak mengherankan juga, karena kan Pak Rizal Ramli sama orang Indef tadi kan satu poin kan, mereka berangkatnya dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yang itu datanya sangat anjlok gitu. Dia kalau dihitung kenaikannya ya pasti aja naiknya banyak gitu. Ya, ya. Kalau si orang Indep tuh makanya bilang semu kan, bersifat semu. Nah, iya, dengan kata lain, yang komentar yang mengapresiasi kelihatannya tidak usah diperpanjang karena bagi mereka pertumbuhan ekonomi ini positif kan. Sementara yang mengkritik tadi itu baik si Rizal Ramli, Pak Rizal Ramli ataupun ekonom Indep itu, menurutku mereka belum bisa melihat negara itu sendiri sebagai konteks institusional dari kapitalisme yang diukur, yang kemajuan diukur berdasarkan yaitu indikator pertumbuhan ekonomi itu. Oh ya, itu Ya. Iya, mereka nggak melihat ke situ. Ya, dan aku rasa pertanyaan komen si Lincak dan Yap Sarpote itu bisa dilihat mengarah ke sana. Ya. Makanya menarik itu, menurutku itu lebih kuat daripada kritik dari Pak Rizal Ramli sama ekonom Indef ya. Maksudku ini lebih melihat dengan satu pertanyaan yang mungkin itu jadi pernyataan, ekonomi siapa yang tumbuh, ekonomi siapa yang tumbuh, itu kan orang-orang kaya itu menurutku lebih kuat lebih kritis dari kritik Pak Rizal Ramli. Pelan-pelan kita urai. Sebenarnya yang disebut pertumbuhan ekonomi itu apa? Yang kemudian jadi indikator itu kan? Kelihatannya kalau diambil intisarinya, mengacu misalnya kepada sepanjang 1 jam lebih presentasi Bapak Kepala BPS, itu tak lain adalah kenaikan dalam barang dan jasa yang diproduksi melalui aktivitas ekonomi dalam skala waktu tertentu, satu kerangka waktu tertentu. Nah, kalau di laporan-laporan BPS itu
dia beberapa sebenarnya menampilkan cara perhitungannya, yaitu misalnya pertumbuhan kuartal 2 2021 dilihat dari sejak kuartal 2 2020, maka produk domestik bruto 2021 kuartal 2 dikurang produk domestik bruto atau PDB 2020 kuartal 2 dibagi PDB kuartal 2 2020 kali 100%. Itulah pertumbuhan. Produk domestik bruto itu kira-kira jumlah nilai yang dihasilkan unit usaha kalau yang diukur adalah pertumbuhan ekonomi negara, maka dalam satu negara yang dihasilkan dari berbagai lapangan atau sektor ekonomi itu. Misalnya dari keterangan atau presentasi Pak Margo itu, penjualan motor misalnya dari Q2 2020 sampai Q2 2021 bisa dilacak dari mana munculnya angka itu kan. Dengan memakai rumus tadi, tinggal dimasukkan angkanya penjualan motor pada kuartal 2 2021, penjualan motor pada kuartal 2 2020 itu dikurang ya, baru dibagi penjualan motor pada kuartal 2 2020 dan kemudian hasilnya dikali 100%. Maka dalam presentasi tadi untuk penjualan motor dalam satu tahun itu muncul 268,64%. Jadi itu rumus yang dipakai. Berbagai lapangan atau sektor nanti kan tinggal diagregasi mungkin ya itu pasti ada caranya secara matematis kan. Nah sekarang kita lihat sektor-sektor apa yang disebut bertumbuh itu kan? Iya, maksudku itu kan tadi kan motor, mungkin yang lainnya itu migas, tambang, industri misalnya kan ya. Iya, persis. Gimana? Yang pasti ada yang nggak tumbuh dong. Di Gibran sebelumnya itu kan yang Kabupaten Semarang itu kelihatan tuh yang nggak tumbuh itu yang jauh banget, jomplang itu pertanian itu 1% gitu. Kalau yang lainnya sampai 59%. Nah gitu-gitu. Nah itu sebenarnya apa? Ya sektor-sektor itu pertanian ada juga disebutkan dalam presentasi Bapak Kepala BPS itu. Aku lupa angkanya, ada di YouTube itu. Nanti kita jadi. Ya, tapi yang jelas ya berbagai sektor itu, ekspor, migas, tambang, industri, impor motor dan mobil gitu-gitu. Kan itu lapangan-lapangan bisnisnya yang tumbuh. Dari mana kemudian angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan negara itu muncul. Nah, menurutku bagi yang mengapresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah sesuatu yang positif, secara sadar atau tidak atau secara implisit sebenarnya mereka berpendapat bahwa pertumbuhan yang diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi itu akan bisa membawa kesejahteraan kepada semua. Itu kan kalau kita lihat sektor-sektor itu tadi kan sebenarnya sektor-sektor itu kapitalisme semua kan, migas, tambang, industri, motor, mobil. Ya, itu sektor-sektor dalam kapitalisme dengan berbagai komoditas. Migas ya komoditasnya minyak dan gas misalnya, tambang bisa emas, nikel, batu bara dan seterusnya. Motor ya komoditasnya motor atau suku cadang, demikian juga dengan mobil. Nah kelompok yang mengapresiasi secara implisit atau barangkali eksplisit, mereka percaya satu ajaran lama dalam ekonomi bahwa ada efek menetes ke bawah. Trickle down effect. Trickle down effect, iya. Jadi misalnya efek menetes ke bawah ini, sektor-sektor yang kapitalisme yang berkembang itu kan membuka lapangan pekerjaan, dia akan bisa memberikan penghasilan buat buruh, kan begitu argumentasi. Buruh sudah dapat uang, bisa membeli, pasar akan bergerak dan seterusnya. Namun menurutku ada celah di sini, terutama kalau kita berbicara dalam konteks tujuan bernegara adalah keadilan sosial, keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat kan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, tidak tercapai itu keadilan sosial atau ekonomi bagi seluruh rakyat, tapi justru ketimpangan ekonomi makin lebar, makin meningkat pesat. Angka ketimpangan itu terutama dalam 2 dekade terakhir. Ya dulu pernah ini nggak laporan Oxfam itu pada 2017, pernah dengar nggak? Iya. Ada segelintir orang kaya di Indonesia yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta penduduk termiskin. Ya 1% individu terkaya dari total penduduknya menguasai hampir 49% total kekayaan. Ya hampir separuh. 4 orang terkaya memiliki kekayaan lebih dari 100 juta penduduk termiskin. Itu laporan Oxfam tahun 2017 itu kan. Artinya kekayaan itu berpusat di segelintir orang, itu namanya ketimpangan. Jadi proses pertumbuhan ekonomi yang sudah dipakai sebagai indikator, nggak tahu sejak kapan
dia mulai, mungkin penting dicari sejak kapan dia dipakai menjadi indikator kemajuan sebuah negara itu. Bukannya menciptakan pemerataan, tapi justru menciptakan dan memperlebar ketimpangan. Ya. Kenapa itu? Nah itu pertanyaannya persis di situ. Mengapa ini bisa terjadi? Supaya kita bisa sedikit mengurangi puja-puji terhadap pertumbuhan ekonomi kan? Iya. Jadi cara melihatnya menurutku bisa dilihat dengan memahami kontradiksi yang terjadi antara kapitalis dan buruh. Ya, di satu sisi ekonomi kapitalisme seperti itu selalu menguntungkan atau hampir pasti menguntungkan para pemilik modal atau pengusaha atau kapitalis kan. Dalam kasus sektor-sektor yang disampaikan Bapak Kepala BPS itu misalnya adalah para pemilik tambang, pemilik perusahaan migas, pemilik pabrik, pemilik perkebunan dan seterusnya. Iya, investor tambang seperti Bapak itu. Iya, kayak Bapak itu. Jadi mereka akan makin kaya kan? Mereka makin kaya. Untungnya ya dapat bertambah-tambah terus. Sementara buruhnya gajinya ya diatur-atur lewat UMR, di UMR kan gitu kan. Gimana mau ada trickle down effect tadi? Iya, UMR itu kan kira-kira uang ngepas untuk hidup kan? Iya, dan sudah pasti seberapapun untung perusahaan dia dapatnya segitu. Iya, makanya tuntutan buruh adalah selalu untuk menaikkan upah kan? Ya, itu yang aku maksud kontradiksi antara kapitalis dan buruh. Jadi di satu sisi kapitalisnya tetap semakin kaya, di sisi lain upah buruh itu UMR, di bawah UMR, sedikit lebih dari UMR, tapi intinya cuma cukup lebih sedikit barangkali untuk hidup ngepas dan bereproduksi, memproduksi anak yang kelak akan menjadi buruh lagi, begitu kan? Iya. Jadi gitu aja terus. Yoi. Jadi sebenarnya ketimbang efek menetes ke bawah tadi, yang terjadi sebenarnya adalah efek menguap ke atas. Dia bukan trickle down effect, tapi steam up effect atau efek menguap ke atas. Ini frase ini sebenarnya sudah dipakai oleh orang bernama Sujat Moko sejak lama. Mungkin sejak tahun 70-an dia sudah menulis soal ini. Ya, tidak terjadi efek menetes ke bawah, tapi yang terjadi adalah efek menguap ke atas gitu, di mana buruh diperas dan dikasih upah ngepas untuk hidup dan reproduksi, sementara kapitalis terus tetap kaya dia. Mengakumulasikan kapital, bukan cuma kaya tapi semakin kaya kan? Iya, semakin kaya. Iya benar itu kan dia dapat UMR minimum kan, lalu UMR-nya itu dipakai untuk bereproduksi, termasuk dia membelanjakan uangnya yang dari situ akan kembali juga ke pemodal kan, keuntungan pemodal, uang dari situ, uang dari belanja itu, menyekolahkan anak dan sebagainya, itu kan siapa yang mengambil untung dari itu semua? Ya, nah, ya itu akumulasi di kalangan kapitalis tadi. Dan semakin menjadi-jadi sebenarnya di zaman pandemi, di mana buruh tetap harus bekerja untuk kapital kan? Iya. Dan itu yang disebut lincah tadi dengan adanya korban meninggal itu. Iya, dan ini dalam kondisi di mana Indonesia udah dikenal sebagai negara terburuk. Iya, pemberitaannya tuh negara terburuk tuh dalam manajemen COVID-19. Iya, pabrik nggak libur. Iya. Iya kan, buruhnya nggak dikasih misalnya insentif untuk hidup, tapi disuruh kerja. 2 kali dan lagi. yang keuntungan dari kerja buruh ini diambil oleh pemodal, buruhnya nggak dapat insentif, beresiko terinfeksi, beresiko meninggal. Tapi yang untung tetap pemodal, dan itu yang dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi yang sekarang menjadi 7% itu. Iya, itu kan. Persis. Jadi aku pikir kita kalau cara melihatnya begini, oke lah ada kritik dari Pak Rizal Ramli atau ekonom Indef itu, tapi kritik mereka kan menurut gibahan kita ini kurang mendalam, kurang tajam. Mereka belum bisa melihat negara itu sebagai konteks institusional kapitalisme yang menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kemajuan, di mana sebenarnya intinya adalah makin tumbuh subur kapitalisme atau makin kaya kapitalis itu, maka negara dianggap makin tumbuh kan? Iya, dan karena itu ketimpangan terus-menerus diproduksi dan diperlebar, dan karena itu tidak akan pernah mencapai apa yang dibayangkan sebagai
sebagai tujuan awal bernegara, yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Karena nggak ada itu. makanya itu kelihatannya yang apa ya, yang menarik diperdalam menurutku ya. Jadi jangan senang dulu ekonomi tumbuh, kamu belum tentu dapat bagiannya. Ya. Kecuali kalau kamu adalah pemilik perusahaan migas atau pengimpor mobil kan gitu. Iya. Atau punya Ya, jualan. kecuali kamu anaknya Pak Sandi. Ya. Ya udah, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di channel ini. Sampai jumpa lagi ya. Yuk. Dadah, terima kasih Bye. semuanya.